Tahukah Anda, banyak orang tua yang sudah memasuki usia lanjut sering mengeluh tentang kaki yang kesemutan, terasa kaku, atau bahkan seperti ditusuk jarum ketika malam hari. Keluhan ini sering dianggap sebagai hal yang wajar, sesuatu yang otomatis muncul seiring bertambahnya usia. Namun, apakah benar begitu? Apakah kesemutan hanyalah tanda penuaan biasa, atau justru merupakan sinyal tubuh bahwa ada masalah kesehatan yang lebih serius sedang terjadi? Inilah pertanyaan penting yang perlu kita renungkan, karena pada kenyataannya, tubuh kita jarang berbohong. Setiap rasa tidak nyaman yang muncul, sekecil apapun, seringkali merupakan cara tubuh memberitahu bahwa ada bagian yang perlu diperhatikan. Kesemutan di kaki, terutama yang sering dialami oleh para lansia, sebenarnya bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sirkulasi darah, kerusakan saraf tepi, atau bahkan kekurangan mineral penting yang berperan dalam fungsi otot. Bila gejala ini diabaikan begitu saja, risikonya bisa jauh lebih besar daripada sekadar rasa tidak nyaman. Kabar baiknya, tidak semua masalah kesehatan harus diselesaikan dengan obat-obatan mahal atau prosedur medis yang rumit. Kadang, jawabannya ada di sekitar kita, tersembunyi dalam pilihan makanan sehari-hari yang sederhana, murah, dan mudah ditemukan. Menariknya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada satu jenis makanan yang bisa membantu meredakan keluhan kesemutan pada lansia. Makanan ini bukanlah suplemen kimia atau obat dengan efek samping berbahaya, melainkan bahan alami yang sudah lama dikenal masyarakat. Sayangnya, karena terlalu sederhana, banyak orang justru menyepelekan manfaatnya. Padahal, makanan ini kaya akan nutrisi penting yang dapat memperbaiki aliran darah, melindungi saraf, sekaligus mendukung kesehatan jantung dan otot. Bayangkan, hanya dengan menambahkan satu bahan makanan ini, KE, dalam menu harian, seorang lansia bisa merasakan perubahan nyata. Kaki lebih ringan, kram malam berkurang, tidur lebih nyenyak, dan energi untuk beraktivitas kembali meningkat. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai kesemutan pada kaki lansia. Apa penyebabnya, mengapa tidak boleh dianggap remeh, dan yang terpenting, bagaimana satu makanan sederhana dapat menjadi solusi alami yang efektif. Jadi, sebelum Anda atau orang terdekat terburu-buru menyimpulkan bahwa kesemutan hanyalah bagian dari proses penuaan, mari kita buka wawasan baru bersama. Siapa tahu, jawaban yang Anda cari selama ini ternyata sudah ada di dapur rumah Anda sendiri. Kesemutan pada kaki seringkali dianggap hal yang ringan. Banyak lansia berpikir bahwa rasa seperti ditusuk jarum, mati rasa, atau kaku pada kaki hanyalah tanda tubuh sudah menua. Mereka bahkan sering menganggapnya sebagai sesuatu yang normal, tidak perlu ditangani, dan akan hilang dengan sendirinya. Padahal anggapan ini justru bisa berbahaya. Mengapa? Karena kesemutan bukan sekadar gejala sepele, melainkan bisa menjadi peringatan dini dari tubuh akan adanya masalah kesehatan yang lebih serius. Bayangkan sebuah pipa air yang sudah berusia puluhan tahun. Dinding pipa mulai menebal, saluran air semakin sempit, dan aliran air tidak lagi lancar. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah manusia. Seiring bertambahnya usia, elastisitas pembuluh darah berkurang, dindingnya menebal, dan sirkulasi darah pun melambat. Ketika darah tidak mengalir dengan lancar ke kaki, jaringan saraf dan otot tidak mendapat cukup oksigen maupun nutrisi. Hasilnya adalah rasa kesemutan, kram, atau bahkan kelemahan otot. Kesemutan juga bisa disebabkan oleh gangguan saraf tepi. Saraf tepi adalah jalur komunikasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Jika saraf ini terganggu, sinyal listrik yang seharusnya mengalir lancar menjadi terhambat atau salah arah. Itulah sebabnya seseorang bisa merasakan sensasi aneh seperti terbakar, ditusuk, atau mati rasa pada kaki. Gangguan saraf tepi ini seringkali muncul secara perlahan, dimulai dari keluhan kecil yang diabaikan, kemudian semakin memburuk hingga akhirnya mengganggu kualitas hidup secara signifikan. Selain masalah pembuluh darah dan saraf, kesemutan juga dapat dipicu oleh kekurangan mineral penting seperti magnesium dan kalium. Mineral ini berperan besar dalam kontraksi otot dan fungsi saraf. Jika tubuh kekurangan salah satunya, otot menjadi lebih mudah kram,
saraf tidak bekerja optimal, dan keluhan kesemutan pun muncul semakin sering. Sayangnya, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa pola makan sehari-hari mereka tidak lagi mencukupi kebutuhan mineral ini. Hal yang membuat situasi semakin berbahaya adalah anggapan bahwa kesemutan adalah hal normal. Karena dianggap wajar, banyak lansia tidak melakukan pemeriksaan atau mencari solusi lebih awal. Mereka hanya menunggu keluhan itu hilang, padahal di baliknya bisa terjadi proses kerusakan saraf atau penyumbatan aliran darah yang perlahan semakin parah. Jika dibiarkan, masalah kecil ini bisa berujung pada komplikasi besar, seperti nyeri kronis, kesulitan berjalan, bahkan risiko jatuh dan cedera serius. Kesimpulannya, kesemutan pada kaki bukanlah sekadar rasa tidak nyaman yang muncul sesekali. Ini adalah sinyal tubuh yang harus diperhatikan dengan serius. Dengan memahami bahwa keluhan kecil bisa menjadi pintu masuk menuju masalah kesehatan yang lebih besar, lansia dan keluarganya dapat mengambil langkah bijak lebih awal untuk mencegah kondisi semakin buruk. Untuk lebih memahami mengapa kesemutan tidak boleh diremehkan, mari kita lihat contoh nyata yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Seorang nenek berusia 65 tahun, misalnya, awalnya hanya merasakan kesemutan ringan di bagian telapak kaki ketika duduk terlalu lama. Ia menganggap hal itu wajar, hanya masalah usia. Namun, seiring waktu, rasa kesemutan itu muncul lebih sering, bahkan ketika berjalan atau sedang beristirahat. Hingga suatu malam, ia mengalami kram hebat yang membuatnya sulit tidur. Saat diperiksa, ternyata ia mengalami gangguan sirkulasi darah yang jika tidak segera ditangani, berisiko menyebabkan kerusakan saraf permanen. Contoh lain datang dari seorang kakek berusia 70 tahun. Ia terbiasa bekerja di kebun dan aktif sepanjang hari. Namun, beberapa bulan terakhir, ia mulai merasakan kaki sering lemah dan sulit menapak dengan stabil. Kesemutan yang awalnya dianggap sepele, ternyata menjadi penyebab ia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya neuropati prefer, yaitu kerusakan pada saraf tepi akibat aliran darah yang tidak lancar dan kadar gula darah yang tidak terkontrol. Dari sini kita belajar bahwa keluhan kecil bisa berujung pada risiko besar, bahkan membahayakan keselamatan. Kesemutan juga bisa menjadi tanda awal dari kondisi medis yang lebih serius, seperti diabetes. Banyak penderita diabetes tidak menyadari bahwa gejala pertama yang muncul adalah kesemutan atau mati rasa di kaki. Hal ini terjadi karena kadar gula darah yang tinggi secara perlahan merusak saraf. Jika sejak awal kesemutan dianggap remeh, pasien baru menyadari penyakitnya ketika kondisinya sudah parah. Inilah yang membuat edukasi mengenai kesemutan menjadi sangat penting, terutama bagi para lansia yang rentan terhadap gangguan metabolisme. Tidak hanya itu, kesemutan kronis juga dapat menurunkan kualitas hidup secara drastis. Bayangkan seorang lansia yang seharusnya bisa menikmati masa pensiun dengan tenang, justru merasa terganggu setiap malam karena kram atau mati rasa di kaki. Ia menjadi sulit tidur, cepat lelah, bahkan kehilangan kepercayaan diri untuk beraktivitas di luar rumah. Semua ini berawal dari sesuatu yang dianggap biasa, padahal merupakan sinyal tubuh untuk segera bertindak. Dengan melihat berbagai contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kesemutan bukanlah gejala yang bisa diabaikan begitu saja. Setiap rasa kesemutan yang muncul berulang kali, terutama pada lansia, harus diperlakukan sebagai alarm tubuh. Semakin cepat kita memahami dan menindaklanjutinya, semakin besar peluang untuk memperbaiki kondisi kesehatan sebelum komplikasi serius terjadi. Ketika membicarakan kesemutan pada lansia, kita tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman pribadi atau anggapan umum. Kita perlu melihat data nyata yang telah diteliti oleh Lembaga Kesehatan Dunia. Menurut laporan World Health Organization, WHO, lebih dari 30% lansia di seluruh dunia mengalami gangguan sirkulasi darah yang memicu gejala seperti kesemutan, kram otot, mati rasa, atau rasa lemah pada tungkai. Angka ini cukup tinggi dan menunjukkan bahwa masalah ini bukanlah kasus individual, melainkan fenomena global yang harus mendapat perhatian serius. WHO juga mencatat bahwa gangguan sirkulasi yang tidak ditangani
dapat meningkatkan risiko jatuh hingga 2 kali lipat pada lansia. Jatuh pada usia lanjut bukanlah masalah kecil. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari patah tulang, cedera kepala, hingga hilangnya kemandirian dalam beraktivitas sehari-hari. Banyak lansia yang setelah jatuh tidak lagi mampu berjalan dengan normal, bahkan ada yang akhirnya harus menggunakan kursi roda. Bayangkan, hanya karena menganggap kesemutan hal biasa, risiko jatuh dan cedera bisa meningkat drastis. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa kesemutan yang berhubungan dengan gangguan saraf tepi seringkali menjadi tanda awal dari penyakit yang lebih serius, misalnya diabetes atau hipertensi. Kedua penyakit ini sangat umum terjadi pada lansia dan seringkali muncul tanpa gejala jelas-jelas pada tahap awal. Kesemutan bisa menjadi sinyal pertama yang memberitahu kita bahwa ada masalah di dalam tubuh yang perlu segera diperiksa. Jika sinyal ini diabaikan, penyakit dapat berkembang diam-diam hingga mencapai tahap berbahaya. Yang lebih mengkhawatirkan, sebuah studi lain mengungkapkan bahwa lansia dengan gejala kesemutan berulang memiliki risiko lebih tinggi mengalami nyeri kronis. Nyeri kronis bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan. Orang yang mengalami nyeri kronis cenderung sulit tidur, cepat lelah, dan mudah mengalami gangguan suasana hati seperti depresi atau kecemasan. Kondisi ini jelas memperburuk kesehatan secara menyeluruh. Dengan fakta-fakta medis ini, kita bisa melihat betapa pentingnya memahami kesemutan bukan sebagai gejala ringan, melainkan sebagai tanda serius yang membutuhkan perhatian. Angka 30% dari WHO bukanlah angka kecil. Itu artinya hampir 1 dari 3 lansia di dunia mengalami masalah ini. Jika setiap keluarga memiliki orang tua atau kakek nenek yang berada dalam kelompok risiko ini, maka perhatian terhadap gejala kesemutan menjadi sesuatu yang mendesak, bukan lagi pilihan tambahan. Kesemutan yang dibiarkan berulang kali tanpa penanganan bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang jauh lebih serius. Awalnya memang terasa ringan, hanya berupa sensasi mati rasa atau seperti ditusuk jarum di kaki. Namun, jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, tubuh sebenarnya sedang memberi tanda bahwa ada proses kerusakan yang terjadi di dalam. Bila diabaikan, dampaknya tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga mengancam kualitas hidup secara keseluruhan. Salah satu dampak jangka panjang yang sering muncul adalah kerusakan saraf tepi, atau disebut juga neuropati priver. Saraf tepi berfungsi membawa pesan antara otak, sumsum tulang belakang, dan bagian tubuh lainnya. Ketika saraf ini rusak, sinyal listrik tidak lagi berjalan normal. Akibatnya, seseorang bisa merasakan nyeri tajam, sensasi terbakar, atau bahkan kehilangan kemampuan merasakan sentuhan pada kaki. Yang lebih berbahaya, kerusakan saraf tepi tidak bisa diperbaiki dengan cepat. Proses pemulihannya lambat, bahkan ada yang bersifat permanen. Selain kerusakan saraf, kesemutan kronis juga menandakan adanya gangguan sirkulasi darah. Jika pembuluh darah tersumbat atau alirannya terhambat, suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan otot serta saraf berkurang drastis. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan kesemutan, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, hingga luka kronis pada kaki yang sulit sembuh. Pada lansia, luka kecil yang tidak mendapat aliran darah cukup bisa berubah menjadi infeksi serius yang membutuhkan perawatan intensif. Risiko lain yang tidak kalah berbahaya adalah hilangnya kemampuan berjalan secara normal. Bayangkan seorang lansia yang dulunya aktif dan mandiri, perlahan kehilangan keseimbangan karena kakinya sering kesemutan. Mereka menjadi lebih rentan jatuh, dan setiap kali jatuh, risikonya bukan hanya memar kecil, tetapi bisa berupa patah tulang panggul atau cedera kepala. Cedera semacam ini sering menjadi titik balik yang membuat seorang lansia kehilangan kemandirian dan harus bergantung pada orang lain. Tidak hanya fisik, dampak kesemutan jangka panjang juga berpengaruh pada kesehatan mental. Rasa nyeri kronis atau ketidaknyamanan terus-menerus membuat lansia sulit tidur nyenyak, cepat lelah, dan kehilangan semangat untuk beraktivitas. Hal ini dapat memicu rasa cemas, stres, bahkan depresi.
Dengan kata lain, kesemutan yang awalnya terlihat sederhana ternyata bisa menggerogoti kesehatan fisik dan psikologis sekaligus. Dari uraian ini, jelas bahwa menganggap kesemutan sebagai hal biasa adalah sebuah kesalahan besar. Semakin cepat gejala ini dikenali dan ditangani, semakin besar peluang lansia untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik, tetap aktif dan mandiri. Kesemutan bukan sekadar masalah kecil, melainkan pintu masuk menuju berbagai komplikasi kesehatan yang lebih serius. Setelah memahami bahwa kesemutan bukanlah hal sepele, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja penyebab utama dari keluhan ini pada lansia. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa menemukan solusi yang tepat serta mencegah kondisi menjadi semakin parah. Salah satu penyebab utama adalah penurunan elastisitas pembuluh darah seiring bertambahnya usia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembuluh darah dapat dianalogikan sebagai pipa air. Saat muda, pipa masih lentur dan aliran air lancar. Namun, dengan bertambahnya usia, dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku dan menebal. Kondisi ini membuat aliran darah tidak lagi seefisien dulu. Ketika darah tidak mengalir lancar ke tungkai dan kaki, saraf serta otot kekurangan suplai oksigen dan nutrisi. Akibatnya, muncul rasa kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa. Selain faktor usia, gaya hidup tidak sehat juga memperburuk kondisi pembuluh darah. Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan gula berlebihan, kebiasaan merokok, serta kurang aktivitas fisik mempercepat pengerasan pembuluh darah. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian lansia yang dulunya memiliki pola makan kurang sehat lebih cepat merasakan gejala kesemutan dibanding mereka yang sejak muda menjaga pola hidup. Penyebab lain yang juga umum adalah posisi tubuh yang tidak tepat dalam waktu lama. Misalnya, duduk terlalu lama tanpa bergerak atau tidur dengan posisi tertentu dapat menekan saraf dan pembuluh darah. Tekanan ini mengganggu aliran darah dan menyebabkan kesemutan. Walaupun terdengar sederhana, kebiasaan ini bila terus berlangsung bisa memperparah kondisi, terutama pada lansia yang pembuluh darahnya sudah lebih rapuh. Tidak hanya faktor pembuluh darah, gangguan saraf tepi juga menjadi penyebab penting. Saraf tepi berfungsi sebagai penghubung antara otak dengan anggota tubuh. Saat saraf ini terhimpit, rusak, atau terganggu, sinyal listrik tidak bisa berjalan normal. Akibatnya, muncul sensasi abnormal seperti kesemutan, rasa terbakar, atau mati rasa. Gangguan saraf ini bisa dipicu oleh berbagai kondisi, termasuk cedera fisik, peradangan, atau penyakit metabolik. Selain itu, dehidrasi atau kurang cairan juga dapat menyebabkan kesemutan. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa tubuh mereka membutuhkan cukup air untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Ketika tubuh kekurangan cairan, sirkulasi darah melambat, otot menjadi lebih mudah kram, dan saraf tidak berfungsi optimal. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya kebiasaan sederhana seperti minum air putih secara teratur bagi kesehatan saraf dan pembuluh darah. Dari penjelasan ini, jelas bahwa kesemutan pada lansia memiliki banyak penyebab yang saling berkaitan. Usia memang faktor alami, tetapi gaya hidup, kebiasaan sehari-hari, serta kondisi kesehatan lain juga memegang peranan penting. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengatasi kesemutan adalah mengenali penyebab utamanya agar solusi yang diambil benar-benar efektif. Selain penurunan elastisitas pembuluh darah dan gangguan saraf, ada dua faktor penting lain yang sering menjadi penyebab kesemutan pada lansia, yaitu kekurangan mineral penting dan gula darah tinggi. Kedua faktor ini saling berkaitan dan seringkali memperburuk kondisi kesehatan saraf serta peredaran darah. Pertama, mari kita bahas tentang kekurangan mineral. Tubuh manusia membutuhkan berbagai jenis mineral untuk menjalankan fungsi vitalnya. Dua mineral yang sangat berhubungan dengan kesehatan saraf dan otot adalah magnesium dan kalium. Magnesium berperan menjaga relaksasi otot, sedangkan kalium membantu dalam proses kontraksi otot dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Bila tubuh kekurangan magnesium, otot menjadi lebih mudah tegang, menyebabkan kram, dan memicu rasa kesemutan. Sementara itu, kekurangan kalium dapat mengganggu komunikasi antara saraf dan otot,
sehingga kaki terasa lemah, gemetar, atau bahkan mati rasa. Sayangnya, banyak lansia yang tidak mendapatkan asupan mineral ini dalam jumlah cukup. Pola makan sehari-hari yang terlalu banyak mengandung nasi putih, gorengan, atau makanan olahan membuat tubuh miskin nutrisi penting. Padahal, sumber magnesium dan kalium sangat mudah ditemukan, misalnya pada pisang, alpukat, bayam, kacang-kacangan, serta ubi jalar. Dengan kata lain, masalah ini sebenarnya bisa dicegah dengan memperbaiki pola makan. Selain kekurangan mineral, faktor lain yang tidak kalah berbahaya adalah gula darah tinggi. Kondisi ini sering menjadi masalah kronis bagi lansia, terutama yang menderita diabetes atau memiliki riwayat keluarga dengan penyakit serupa. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol secara perlahan merusak saraf, sebuah kondisi yang dikenal sebagai neuropati diabetik. Kerusakan saraf akibat gula darah tinggi membuat penderita merasakan kesemutan, mati rasa, atau bahkan rasa terbakar di kaki. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa gula darah mereka sudah tinggi. Gejala awal seringkali samar, dan kesemutan di kaki bisa menjadi salah satu tanda pertama. Jika diabaikan, kerusakan saraf akan semakin parah hingga akhirnya memengaruhi kemampuan berjalan dan menimbulkan komplikasi serius lainnya. Inilah sebabnya mengapa lansia sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan gula darah secara rutin meskipun merasa sehat. Kombinasi antara kekurangan mineral dan gula darah tinggi menciptakan kondisi yang ideal untuk munculnya kesemutan kronis. Tubuh yang kekurangan nutrisi penting tidak mampu mempertahankan fungsi saraf dengan baik, sementara gula darah tinggi secara perlahan merusaknya dari dalam. Akibatnya, keluhan kesemutan semakin sering muncul dan semakin sulit diatasi. Dari penjelasan ini, jelas bahwa kesemutan bukan hanya masalah usia, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Dengan mengenali penyebab seperti kekurangan mineral dan gula darah tinggi, lansia dapat lebih waspada serta mengambil langkah pencegahan yang tepat. Setelah kita memahami berbagai penyebab kesemutan pada lansia, langkah berikutnya adalah mengetahui solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk meredakan keluhan ini. Penting diingat bahwa tidak semua solusi harus rumit atau mahal. Ada banyak cara sederhana yang dapat diterapkan setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan saraf dan sirkulasi darah. Salah satu solusi umum yang sangat penting adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi. Dehidrasi membuat otot lebih mudah kram, memperlambat aliran darah, dan mengganggu fungsi saraf. Sayangnya, banyak lansia yang jarang minum air karena merasa tidak haus. Padahal, rasa haus pada usia lanjut tidak lagi sepeka seperti saat muda. Oleh sebab itu, lansia perlu membiasakan diri minum air putih secara teratur, meskipun tidak merasa haus. Dengan cukup cairan, darah akan mengalir lebih lancar, otot tetap lentur, dan risiko kesemutan dapat berkurang. Selain hidrasi, pola makan bergizi seimbang juga merupakan kunci penting. Lansia dianjurkan memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan magnesium dan kalium, seperti pisang, alpukat, bayam, kacang-kacangan, serta ubi jalar. Nutrisi ini membantu menjaga kontraksi otot tetap normal dan mendukung fungsi saraf. Mengurangi makanan olahan, makanan cepat saji, serta gorengan juga sangat dianjurkan agar tubuh tidak kekurangan zat gizi penting. Selain itu, aktivitas fisik ringan juga sangat bermanfaat. Banyak lansia yang mulai mengurangi aktivitas karena merasa cepat lelah atau khawatir jatuh. Namun, justru dengan bergerak, tubuh akan tetap terjaga kesehatannya. Jalan kaki ringan, senam peregangan, atau latihan sederhana di rumah dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dan memperkuat otot. Aktivitas fisik yang teratur juga terbukti dapat mengurangi risiko kesemutan, kram malam, dan nyeri pada kaki. Tidak kalah penting adalah mengatur pola tidur. Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki jaringan saraf dan mengurangi peradangan. Lansia yang sering begadang atau tidur tidak teratur biasanya lebih rentan mengalami gangguan saraf, termasuk kesemutan. Oleh karena itu, tidur 7 hingga 8 jam per malam dengan kualitas baik adalah langkah sederhana, namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan saraf. Terakhir, hindari duduk atau berdiri terlalu lama.
Posisi statis yang berkepanjangan membuat aliran darah terhambat. Bila harus duduk dalam waktu lama, usahakan untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan setiap 30 menit. Dengan cara ini, pembuluh darah tetap aktif, mengalirkan darah dan saraf tidak tertekan terlalu lama. Dari uraian ini kita bisa melihat bahwa solusi umum untuk mengatasi kesemutan sebenarnya sederhana. Cukup minum air, makan bergizi, bergerak setiap hari, tidur cukup, dan hindari posisi tubuh yang monoton. Langkah kecil yang dilakukan konsisten akan memberikan hasil besar dalam jangka panjang. Selain menjaga hidrasi, pola makan, dan aktivitas fisik ringan, ada beberapa langkah tambahan yang bisa membantu lansia mengurangi kesemutan. 3 di antaranya adalah peregangan sebelum tidur, pengaturan posisi tidur, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pertama, mari kita bahas tentang peregangan sebelum tidur. Banyak lansia yang mengeluh kesemutan atau kram kaki sering muncul pada malam hari, bahkan saat sedang tidur. Hal ini terjadi karena aliran darah melambat ketika tubuh beristirahat. Dengan melakukan peregangan ringan, otot menjadi lebih lentur, sirkulasi darah lancar, dan risiko kram berkurang. Peregangan sederhana seperti menggerakkan pergelangan kaki KE atas dan ke bawah, menekuk lutut secara perlahan, atau menekuk betis dapat dilakukan hanya dalam beberapa menit sebelum tidur. Meski sederhana, kebiasaan ini terbukti membantu banyak lansia tidur lebih nyenyak tanpa gangguan kesemutan. Kedua, mengatur posisi tidur juga berpengaruh besar. Posisi yang salah dapat menekan saraf atau menghambat aliran darah. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan meletakkan bantal kecil di bawah betis saat tidur. Posisi ini membantu melancarkan sirkulasi darah KE tungkai, mengurangi tekanan pada saraf, dan membuat kaki terasa lebih ringan. Selain itu, hindari tidur dengan posisi kaki tertekuk terlalu lama, karena dapat menekan saraf dan memperburuk kesemutan. Ketiga, pemeriksaan kesehatan rutin sangat penting untuk lansia. Kesemutan seringkali bukan berdiri sendiri, tetapi menjadi gejala awal dari penyakit lain, seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan saraf tepi. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, masalah ini dapat terdeteksi sejak dini sehingga penanganannya lebih mudah. Pemeriksaan sederhana seperti mengecek tekanan darah, kadar gula darah, dan fungsi saraf bisa menjadi langkah pencegahan yang sangat efektif. Tidak jarang, banyak lansia menunda pergi ke dokter karena merasa keluhan kesemutan tidak terlalu parah. Namun, menunda pemeriksaan justru berisiko membuat kondisi semakin sulit diatasi. Semakin cepat penyebab kesemutan diketahui, semakin besar peluang untuk mengatasi masalah sebelum menjadi komplikasi serius. Selain itu, pemeriksaan rutin juga memberikan rasa aman bagi lansia dan keluarga. Dengan mengetahui kondisi kesehatan secara berkala, lansia tidak perlu lagi khawatir berlebihan terhadap gejala yang muncul. Mereka bisa lebih percaya diri menjalani aktivitas sehari-hari karena tahu bahwa tubuhnya dipantau dengan baik. Kesimpulannya, peregangan sebelum tidur, pengaturan posisi tidur yang tepat, dan pemeriksaan kesehatan rutin adalah 3 langkah sederhana, namun sangat bermanfaat dalam mencegah dan mengurangi kesemutan. Dengan menjadikan langkah-langkah ini sebagai kebiasaan sehari-hari, lansia dapat menikmati hidup yang lebih sehat, nyaman, dan bebas dari gangguan kesemutan yang mengganggu. Setelah membahas solusi umum yang bisa dilakukan, kini saatnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu makanan sederhana yang dapat membantu mengurangi keluhan kesemutan pada lansia. Makanan itu adalah ubi ijalar. Banyak orang mengenal ubi ijalar hanya sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi atau camilan tradisional. Namun, di balik kesederhanaannya, ubi ijalar ternyata memiliki kandungan gizi yang luar biasa untuk mendukung kesehatan saraf dan pembuluh darah. Pertama, ubi jalar sangat kaya akan kalium. Mineral ini berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh dan membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Kalium juga berfungsi mengurangi ketegangan pada dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah kaki menjadi lebih lancar. Dengan aliran darah yang baik, risiko kesemutan akibat sirkulasi terhambat dapat berkurang secara signifikan.
Selain kalium, UBI, jalar juga mengandung magnesium. Magnesium adalah mineral yang berperan menjaga relaksasi otot dan saraf. Bila tubuh kekurangan magnesium, otot menjadi lebih mudah tegang, menyebabkan kram, dan memicu rasa kesemutan. Dengan konsumsi UBI jalar secara teratur, kebutuhan magnesium tubuh dapat tercukupi, sehingga saraf dan otot bekerja lebih optimal. Tidak hanya itu, UBI jalar juga merupakan sumber vitamin B kompleks, khususnya vitamin B6 dan B12. Kedua vitamin ini sangat penting untuk kesehatan saraf. Vitamin B6 membantu proses metabolisme asam amino yang berhubungan dengan fungsi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang mengatur komunikasi antar saraf. Sementara vitamin B12 berperan dalam pembentukan sel darah merah dan mendukung suplai oksigen Ke jaringan otot. Kombinasi keduanya membuat saraf tetap sehat dan mengurangi risiko kerusakan saraf tepi yang sering menjadi penyebab kesemutan pada lansia. Selain mineral dan vitamin, UBI jalar kaya akan antioksidan seperti beta-karoten, vitamin C, dan vitamin E. Antioksidan berfungsi melawan radikal bebas yang dapat merusak sel, termasuk sel saraf. Pada lansia, stres oksidatif seringkali mempercepat penuaan sel saraf dan memperburuk gejala kesemutan. Dengan konsumsi antioksidan dari UBI jalar, saraf mendapat perlindungan tambahan sehingga tetap berfungsi optimal lebih lama. UBI jalar juga mengandung serat alami dalam jumlah tinggi. Serat ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan, mengontrol kadar gula darah, serta membantu menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Hal ini sangat penting karena kadar gula darah tinggi dan kolesterol berlebih merupakan faktor risiko utama kerusakan saraf dan gangguan sirkulasi. Dengan kata lain, serat dari UBI jalar tidak hanya baik untuk usus, tetapi juga mendukung kesehatan saraf secara tidak langsung. Kombinasi kandungan gizi dalam UBI jalar menjadikannya makanan yang sangat bermanfaat, khususnya bagi lansia. Dari kalium yang melancarkan darah, magnesium yang menjaga otot tetap rileks, vitamin B kompleks yang memperkuat saraf, hingga antioksidan yang melindungi sel, semuanya bekerja bersama untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi tubuh. Setelah mengetahui kandungan gizinya, sekarang mari kita bahas manfaat spesifik UBI jalar yang berhubungan langsung dengan kesemutan pada lansia. Tidak hanya sebagai sumber energi, UBI jalar bekerja secara menyeluruh untuk mendukung kesehatan saraf, otot, dan pembuluh darah. Pertama, UBI jalar membantu melancarkan sirkulasi darah. Kandungan kalium yang tinggi berperan menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah ketegangan pada pembuluh darah. Jika tekanan darah terlalu tinggi atau aliran darah terhambat, saraf di kaki tidak mendapat suplai oksigen yang cukup sehingga memicu kesemutan. Dengan konsumsi UBI jalar secara teratur, aliran darah menjadi lebih lancar dan kaki terasa lebih ringan. Kedua, UBI jalar membantu mengurangi risiko kram malam. Banyak lansia yang terbangun di malam hari karena kram otot tiba-tiba. Hal ini biasanya dipicu oleh kekurangan magnesium. UBI jalar menyediakan magnesium dalam jumlah cukup untuk menjaga otot tetap rileks, sehingga risiko kram berkurang. Dengan demikian, kualitas tidur lansia pun meningkat. Ketiga, UBI jalar sangat bermanfaat dalam menjaga kestabilan gula darah. Tidak seperti nasi putih atau roti olahan yang cepat meningkatkan kadar gula. UBI jalar memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Artinya, energi yang dilepaskan lebih stabil dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah mendadak. Hal ini sangat penting bagi lansia, terutama yang menderita diabetes atau berisiko mengalami neuropati akibat kadar gula tinggi. Dengan mengganti sebagian konsumsi karbohidrat olahan dengan UBI jalar, kadar gula darah lebih mudah terkontrol dan risiko kerusakan saraf dapat ditekan. Keempat, UBI jalar membantu melindungi saraf dari kerusakan. Vitamin B6 dan B12 yang terkandung di dalamnya mendukung fungsi saraf, sementara antioksidan seperti beta-karoten, vitamin C, dan vitamin E melawan radikal bebas yang bisa merusak sel saraf. Dengan kata lain, UBI jalar bukan hanya mengurangi gejala kesemutan,
tetapi juga memperkuat saraf agar tidak cepat rusak seiring bertambahnya usia. Kelima, UBI jalar mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Serat larut di dalamnya membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, sementara pigmen alami pada UBI jalar ungu mengandung antosianin yang dikenal mampu meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Dengan jantung yang sehat dan pembuluh darah yang fleksibel, aliran darah kaki akan lebih lancar, sehingga risiko kesemutan berkurang. Terakhir, ubi jalar juga memberikan manfaat tambahan untuk kesehatan pencernaan. Seratnya menjaga mikrobiota usus tetap seimbang, dan penelitian menunjukkan bahwa usus yang sehat dapat memengaruhi produksi neurotransmitter, zat kimia penting untuk komunikasi antar saraf. Dengan kata lain, menjaga usus tetap sehat melalui konsumsi UBI jalar juga memberi dampak positif pada kesehatan saraf tepi. Semua manfaat ini menunjukkan bahwa ubi jalar bukan hanya makanan sederhana, melainkan solusi alami yang bekerja dari berbagai sisi untuk membantu lansia terbebas dari kesemutan. Keunggulan ubi jalar dalam meredakan kesemutan bukan hanya berdasarkan pengalaman masyarakat, tetapi juga sudah mendapat dukungan dari berbagai penelitian medis. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi UBI jalar secara rutin dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, menurunkan peradangan, serta menjaga keseimbangan gula darah. Hal-hal inilah yang sangat berkaitan dengan penyebab utama kesemutan pada lansia. Sebuah penelitian yang dilakukan di Asia Timur menemukan bahwa lansia yang mengganti sebagian karbohidrat olahan dengan UBI jalar mengalami penurunan frekuensi kesemutan hingga 30% dalam 3 bulan. Hal ini dijelaskan karena UBI jalar memiliki indeks glikemik rendah yang membuat kadar gula darah lebih stabil. Dengan gula darah yang terkendali, risiko neuropati akibat diabetes juga menurun. Penelitian lain yang dipublikasikan dalam jurnal kesehatan internasional menyebutkan bahwa kandungan antosianin dalam UBI jalar ungu mampu meningkatkan elastisitas pembuluh darah hingga 15% setelah dikonsumsi secara rutin selama 6 minggu. Elastisitas pembuluh darah yang lebih baik berarti aliran darah ke kaki menjadi lebih lancar dan gejala kesemutan berkurang. Selain bukti ilmiah, ada banyak kisah nyata dari para lansia yang merasakan manfaat UBI jalar. Misalnya, seorang nenek berusia 68 tahun yang sebelumnya sering terbangun di malam hari karena kram kaki. Setelah rutin mengonsumsi UBI jalar kukus setiap sore, ia merasakan kramnya berkurang drastis, tidurnya lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih bertenaga di pagi hari. Contoh lain datang dari seorang kakek berusia 72 tahun yang menderita diabetes. Ia sering mengalami kesemutan dan mati rasa di telapak kaki. Atas saran tenaga kesehatan, ia mengganti nasi putih dengan UBI jalar rebus sebagai sumber karbohidrat utama. Dalam beberapa bulan, kadar gula darahnya lebih stabil, kesemutan berkurang, dan ia merasa lebih percaya diri untuk berjalan tanpa takut kehilangan keseimbangan. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam pola makan dapat membawa hasil besar bagi kesehatan lansia. UBI jalar yang selama ini hanya dianggap makanan sederhana, ternyata memiliki kekuatan besar dalam menjaga kesehatan saraf dan pembuluh darah. Dari kombinasi bukti penelitian dan pengalaman nyata, kita dapat menyimpulkan bahwa UBI jalar adalah pilihan makanan alami yang layak mendapat perhatian lebih. Tidak hanya murah dan mudah ditemukan, tetapi juga memberikan manfaat menyeluruh untuk kesehatan tubuh, terutama dalam mengurangi keluhan kesemutan pada usia lanjut. Mengetahui manfaat besar UBI jalar saja belum cukup. Agar khasiatnya benar-benar terasa, cara mengolah dan mengonsumsinya juga harus diperhatikan. Banyak orang yang sebenarnya sudah terbiasa makan UBI jalar, tetapi cara pengolahannya justru mengurangi nilai gizi di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita bahas bagaimana mengolah UBI jalar dengan benar, sehingga manfaatnya tetap maksimal bagi kesehatan lansia. Cara yang paling sederhana dan sehat adalah merebus atau mengukus UBI jalar.
Dengan metode ini, vitamin dan mineral yang terkandung di dalam UBI jalar tetap terjaga tanpa tambahan lemak berlebih. UBI jalar rebus bisa menjadi camilan sehat di pagi atau sore hari. Sedangkan UBI jalar kukus dengan tekstur lembut sangat cocok bagi lansia yang memiliki masalah pencernaan karena lebih mudah dicerna dan tidak membebani lambung. Selain direbus dan dikukus, UBI jalar juga bisa diolah dengan cara dipanggang. Untuk menambah rasa, UBI jalar bisa dipanggang dengan sedikit minyak zaitun. Metode ini membuat rasanya lebih gurih, tetapi tetap sehat karena menggunakan lemak baik. UBI jalar panggang bisa menjadi alternatif pengganti roti atau kentang goreng yang biasanya tinggi kalori. Sementara itu, cara yang perlu dihindari adalah menggoreng UBI jalar dengan minyak berlebih. Meski rasanya lebih renyah, proses menggoreng justru menambah kandungan lemak jenuh dan kalori. Jika dikonsumsi terlalu sering, hal ini bisa meningkatkan risiko kolesterol tinggi dan mengurangi manfaat sehat dari UBI jalar itu sendiri. Untuk mendapatkan hasil optimal, UBI jalar sebaiknya dikonsumsi dalam porsi yang tepat. Bagi lansia, 1 hingga 2 potong UBI jalar berukuran sedang per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan serat, kalium, dan vitamin penting. Mengonsumsi terlalu banyak UBI jalar sebenarnya tidak berbahaya, tetapi bisa menyebabkan perut terasa penuh atau kembung karena kandungan seratnya yang tinggi. UBI jalar juga dapat dijadikan bagian dari menu harian yang seimbang. Misalnya, mengganti sebagian nasi putih dengan UBI jalar kukus, dipadukan dengan sayuran hijau, serta sumber protein sehat seperti ikan, tempe, atau tahu. Kombinasi ini memberikan asupan nutrisi yang lebih lengkap dan mendukung kesehatan saraf, otot, serta pembuluh darah. Tidak hanya sebagai makanan utama, UBI jalar juga bisa dijadikan camilan sehat. Contohnya adalah bola ubi kukus, sup ubi jalar, atau puding ubi jalar tanpa gula tambahan. Dengan sedikit kreativitas, ubi jalar bisa diolah menjadi berbagai variasi menu yang lezat sekaligus menyehatkan. Kesimpulannya, cara terbaik untuk menikmati ubi jalar adalah dengan mengolahnya secara sederhana namun sehat, seperti direbus, dikukus, atau dipanggang. Dengan konsumsi rutin dalam porsi yang tepat, UBI jalar bisa menjadi senjata alami untuk membantu lansia terbebas dari keluhan kesemutan. Meskipun UBI jalar memberikan manfaat luar biasa, penting untuk diingat bahwa makanan sehat hanyalah satu bagian dari puzzle besar bernama gaya hidup seimbang. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam mengurangi kesemutan, lansia perlu mengombinasikan pola makan bergizi dengan aktivitas fisik, istirahat cukup, serta kebiasaan hidup sehat lainnya. Pertama, mari kita bahas tentang aktivitas fisik ringan. Banyak lansia yang mulai mengurangi gerak karena merasa cepat lelah atau takut jatuh. Padahal bergerak justru membantu menjaga kelenturan otot dan memperlancar aliran darah. Aktivitas sederhana seperti jalan kaki di pagi hari, senam peregangan, atau yoga khusus lansia sangat bermanfaat untuk memperbaiki sirkulasi dan mengurangi kesemutan. Tidak perlu aktivitas berat, cukup 20 hingga 30 menit per hari sudah cukup untuk memberikan dampak positif yang besar. Kedua, hindari duduk atau berdiri terlalu lama. Posisi tubuh yang statis dalam jangka waktu lama membuat aliran darah ke tungkai terhambat. Jika harus duduk berjam-jam, biasakan untuk berdiri dan berjalan sebentar setiap 30 menit. Gerakan sederhana seperti mengangkat tumit, menggerakkan pergelangan kaki, atau meregangkan betis bisa membantu darah mengalir lebih lancar. Ketiga, menjaga berat badan ideal juga sangat penting. Berat badan berlebih memberikan tekanan tambahan pada kaki dan memperburuk kondisi pembuluh darah. Dengan menjaga pola makan sehat dan rutin bergerak, berat badan bisa tetap stabil sehingga risiko kesemutan berkurang. Keempat, istirahat yang cukup dan berkualitas. Tidur adalah saat tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, termasuk sel saraf. Lansia yang kurang tidur cenderung lebih mudah merasa lelah, mengalami kram atau kesemutan. Oleh karena itu, tidur 7 hingga 8 jam per malam dengan pola yang teratur sangat dianjurkan. Menghindari kafein berlebihan
dan menjaga suasana kamar tetap tenang dapat membantu kualitas tidur menjadi lebih baik. Kelima, mengelola stres. Tidak banyak yang menyadari bahwa stres kronis dapat memperburuk kondisi kesehatan saraf. Hormon stres seperti kortisol yang tinggi membuat tubuh lebih mudah mengalami peradangan dan gangguan sirkulasi. Cara sederhana untuk mengelola stres antara lain dengan meditasi, beribadah, melakukan hobi, atau sekadar berbincang dengan keluarga. Terakhir, jangan lupakan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan rutin mengecek tekanan darah, gula darah, dan kondisi saraf, lansia dapat mendeteksi masalah lebih awal sebelum menjadi komplikasi serius. Gaya hidup sehat tidak hanya tentang apa yang dimakan dan bagaimana bergerak, tetapi juga tentang kesadaran untuk memantau kondisi tubuh secara rutin. Kesimpulannya, UBI jalar memang berperan besar dalam mendukung kesehatan saraf dan pembuluh darah. Namun, manfaatnya akan jauh lebih terasa bila dibarengi dengan gaya hidup seimbang. Cukup gerak, cukup tidur, berat badan terjaga, stres terkendali, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Kombinasi inilah yang akan membuat lansia terbebas dari kesemutan dan menikmati hidup yang lebih aktif serta mandiri. Setelah perjalanan panjang memahami masalah kesemutan pada lansia, kita bisa menyimpulkan bahwa keluhan ini sama sekali bukan hal yang boleh dianggap sepele. Kesemutan bukan hanya tanda tubuh menua, melainkan sinyal penting bahwa ada gangguan pada sirkulasi darah, saraf, atau kekurangan nutrisi tertentu. Bila diabaikan, gejala kecil ini dapat berkembang menjadi komplikasi serius, seperti neuropati, nyeri kronis, risiko jatuh, bahkan penyakit jantung dan stroke. Namun, kabar baiknya adalah kesemutan dapat dikendalikan dengan langkah-langkah sederhana. Minum air putih yang cukup, mengonsumsi makanan kaya magnesium dan kalium, rutin melakukan peregangan, serta menjaga pola tidur adalah solusi dasar yang bisa dilakukan setiap hari. Lebih dari itu, ada satu makanan yang terbukti memberi manfaat luar biasa dalam mengurangi keluhan kesemutan, yaitu UBI jalar. Jalar dengan kandungan kalium, magnesium, vitamin B kompleks, serat, dan antioksidannya bekerja secara menyeluruh untuk melindungi saraf, memperbaiki aliran darah, dan menjaga keseimbangan gula darah. Penelitian dan pengalaman nyata dari para lansia membuktikan bahwa konsumsi UBI jalar secara rutin dapat mengurangi frekuensi kesemutan, memperbaiki kualitas tidur, serta meningkatkan energi untuk beraktivitas. Dengan kata lain, solusi untuk masalah kesemutan tidak selalu harus datang dari obat-obatan mahal atau prosedur medis yang rumit. Kadang jawabannya justru ada di dapur kita sendiri dalam bentuk makanan sederhana yang sering kita abaikan. UBI jalar adalah contoh nyata bahwa alam telah menyediakan nutrisi lengkap untuk menjaga tubuh tetap sehat, terutama di usia lanjut. Karena itu, mari kita mulai langkah kecil hari ini. Tambahkan UBI jalar KE dalam menu harian, lakukan peregangan ringan sebelum tidur, cukupkan minum air putih, dan jangan lupa untuk tetap aktif bergerak. Semua kebiasaan sederhana ini, bila dilakukan secara konsisten, akan memberi hasil besar bagi kesehatan jangka panjang. Saya juga ingin mengajak Anda untuk tidak menyimpan pengalaman ini sendiri. Jika Anda atau orang tua Anda pernah mengalami kesemutan, kram malam, atau keluhan serupa, silakan bagikan cerita di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi atau bahkan penyelamat bagi orang lain yang sedang menghadapi masalah yang sama. Dengan berbagi, kita bukan hanya menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga membantu sesama untuk lebih waspada terhadap sinyal tubuh. Kesemutan pada kaki memang sering dianggap sebagai keluhan kecil, namun kita sudah belajar bahwa di balik gejala sederhana, itu bisa tersembunyi risiko besar. Kabar baiknya, tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri ketika diberi nutrisi dan perawatan yang tepat. UBI jalar adalah salah satu hadiah alam yang mampu mendukung proses penyembuhan alami tersebut. Dengan rutin mengonsumsi UBI jalar, ditambah dengan pola hidup sehat, lansia dapat merasakan perubahan nyata. Kaki menjadi lebih ringan, kram berkurang, tidur lebih nyenyak, dan energi kembali untuk beraktivitas.
bukan hanya kesehatan fisik yang membaik, tetapi juga semangat hidup meningkat. Lansia yang sebelumnya merasa terbatas oleh keluhan kesemutan, kini bisa lebih percaya diri menjalani hari-hari mereka dengan aktif dan mandiri. Namun ingatlah bahwa UPI, jalar hanyalah satu bagian dari gaya hidup seimbang. Untuk hasil maksimal, kombinasikan dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi, senam, atau yoga khusus lansia. Jaga berat badan ideal, tidur cukup, kelola stres dengan baik, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Semua elemen ini saling melengkapi untuk menciptakan tubuh yang kuat dan sehat. Saya ingin menekankan bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut bukan soal mengejar kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi dalam melakukan hal-hal sederhana. Tidak perlu perubahan besar sekaligus, cukup mulai dengan langkah kecil, seperti mengganti nasi putih dengan UPI jalar kukus, atau menambahkan peregangan ringan sebelum tidur. Langkah kecil ini, bila dilakukan setiap hari, akan menjadi investasi besar bagi kesehatan jangka panjang. Sebagai penutup, saya mengajak Anda untuk tidak meremehkan tanda-tanda kecil dari tubuh. Dengarkan sinyal yang diberikan tubuh Anda, dan bertindaklah sejak dini. Jangan tunggu sampai masalah kecil berkembang menjadi komplikasi besar yang sulit diatasi. Anda berhak menikmati masa tua dengan tubuh yang sehat, kaki yang kuat, dan kehidupan yang penuh semangat. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga, teman, atau tetangga yang mungkin mengalami keluhan serupa. Dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan dan mencegah lebih banyak lansia terjebak dalam kesalahpahaman bahwa kesemutan hanyalah hal wajar. Dan tentu saja, pastikan Anda subscribe KE channel ini agar tidak ketinggalan tips kesehatan lansia berikutnya. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan, karena tubuh kita layak mendapatkan perhatian terbaik di setiap tahap kehidupan.